Di sore itu, senja turun di taman sepi dekat sungai. Angin membawa suasana hening, dan suara air mengalir perlahan menemani keheningan. Murid duduk di bangku kayu, menunduk sesaat sebelum menatap guru dengan penuh keraguan. Guru, aku bingung. Kadang aku merasa hidup, tapi rasanya seperti aku hanya ikut arus. Bukan benar-benar ada. Apa itu kesadaran ya? Aku sadar, tapi kadang merasa hampa. Aku mengerti perasaanmu. Banyak orang merasa begitu, karena kita terbiasa hidup di kepala sendiri. Kesadaran bukan sekadar tahu apa yang terjadi, bukan sekadar mengingat atau menganalisis. Ia lebih seperti hadir sepenuhnya pada apa yang sedang terjadi, tanpa menolak atau menempel. Maksud guru, hadir sepenuhnya itu bagaimana? Aku merasa pikiranku selalu ramai. Kadang sampai nggak bisa bernapas. Iya, itu wajar. Banyak orang terjebak di sana, termasuk aku dulu. Kesadaran bukan tentang menghentikan pikiran, tapi lebih ke menyadari pikiran itu ada. Sambil tetap merasa aku tetap ada di sini. Kau menonton, tapi tidak harus terseret. Jadi, kesadaran itu seperti menonton diriku sendiri dari dekat, tapi nggak terlalu ikut campur. Tepat, tapi jangan salah paham. Menonton bukan berarti dingin atau jauh. Kesadaran juga merasakan semuanya senang, sedih, marah tanpa terjebak. Ia hadir dengan segala rasa itu tanpa menempel. Aku ingin banget bisa merasakan itu, guru, tapi rasanya jauh banget. Kayak mimpi yang nggak mungkin ku kejar. Jangan khawatir, langkah kecil saja sudah berarti. Kesadaran bukan tujuan di masa depan. Bahkan pertanyaanmu sendiri, apa itu kesadaran? Sudah langkah pertama menuju itu. Tapi aku nggak tahu mulai dari mana. Gimana caranya tahu kalau aku benar-benar sadar? Coba mulai dari hal sederhana. Duduk sebentar, rasakan napasmu, dengarkan suara di sekitar, rasakan tubuhmu. Tanpa menilai, hanya menyadari. Itu awalnya saja, tapi sangat kuat. Jadi cuma duduk, merasakan, dan gak harus memaksa apa-apa? Ya, duduk, hadir, rasakan. Itu sudah cukup untuk hari ini. Jangan terburu-buru. Kesadaran itu bukan pencapaian, tapi pengalaman yang terus muncul ketika kau berhenti melawan diri sendiri. Sunyi sejenak. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Air sungai berkilau keemasan, mengingatkan murid bahwa ada sesuatu di luar pikirannya. Sesuatu yang selalu menemaninya, meski ia sering lupa menyadarinya. Malam mulai turun, udara semakin sejuk. Suara gemerisik daun dan aliran sungai menciptakan irama tenang yang seolah menenangkan pikiran. Murid masih menatap air, wajahnya menunjukkan keraguan dan harapan. Guru, aku mencoba duduk diam tadi, merasakan napasku, tapi pikiranku tetap nggak tenang. Banyak hal yang muncul, dan aku malah merasa lebih bingung. Itu wajar, murid. Pikiran memang seperti gelombang di laut, kadang tenang, kadang bergelombang. Kesadaran bukan tentang menghentikan gelombang itu, tapi lebih ke belajar berada di atasnya tanpa terseret arus. Maksud guru, aku nggak harus melawan atau menyingkirkan pikiran itu. Betul, bayangkan kau sedang duduk di tepi sungai. Air bisa membawa daun, ranting, atau sampah. Kau melihatnya lewat, tapi tidak perlu menangkapnya. Pikiran juga sama, sadari mereka datang, tapi jangan menempel, jangan menilai. Aku rasa itu susah. Kadang aku ikut terbawa pikiran dan perasaan. Ya, itu bagian dari proses belajar. Mulailah dari hal kecil, misalnya fokus pada satu hal, napas, detak jantung, atau suara alam di sekitarmu. Setiap kali pikiranmu terbawa, perlahan kembalikan perhatianmu ke saat ini, tanpa memaksa, tanpa menilai diri sendiri. Jadi, cukup terus mengingatkan diriku untuk kembali ke sekarang ya. Tepat, kesadaran tumbuh dari latihan sederhana itu, bukan dari teori. Dan ingat, kadang duduk diam sambil merasakan tubuhmu saja sudah membawa kedalaman yang luar biasa. Aku ingin bisa lebih lama merasakannya, tapi takut cepat kehilangan fokus. Tidak apa-apa. Bahkan beberapa napas sadar pun lebih berharga daripada 1 jam tanpa sadar. Jangan ukur kemajuan dari durasi atau hasil. Ukurlah dari seberapa sering kau menyadari dirimu, dari seberapa lembut kau menghadapi pikiranmu sendiri.
Aku mulai mengerti. Mungkin kesadaran itu lebih seperti teman, bukan sesuatu yang harus aku kejar. Ya, murid, kesadaran bukan sesuatu yang jauh atau sulit dicapai. Ea selalu ada, menunggu kau berhenti melawan, menunggu kau hadir. Setiap napas, setiap detik yang kau sadari adalah langkah mendekat. Murid menutup matanya, menarik napas panjang. Suasana malam yang tenang, aroma tanah basah, dan suara sungai membuat hatinya perlahan lebih ringan. Meski pikirannya masih riuh, ia merasakan ada ruang di dalam dirinya. Ruang yang tidak terganggu oleh gelombang pikiran, tempat kesadaran mulai hadir. Malam semakin pekat. Lampu-lampu jauh di desa berkelip seperti bintang yang jatuh, dan suara sungai tetap mengalir lembut. Murid menatap air, wajahnya menunjukkan kegelisahan. Guru, tadi aku mencoba merasakan napasku, tapi tiba-tiba rasa takut muncul. Aku takut kalau aku gagal. Takut kalau aku nggak akan pernah benar-benar sadar. Aku mengerti, murid. Takut adalah bagian dari hidup, bagian dari diri kita. Kesadaran bukan tentang menyingkirkan takut, tapi tentang melihatnya dan tetap hadir di sana. Tapi rasanya menakutkan. Aku nggak ingin merasakannya, guru. Itulah yang biasanya membuat orang lari dari emosi mereka. Tapi bayangkan, jika kau menahan atau menolak air sungai yang mengalir, ia akan tetap bergerak. Sama dengan takutmu, hadapi perlahan, biarkan datang dan pergi, tanpa menempel atau melawan. Jadi, aku cuma harus mengizinkan rasa takut itu ada, tanpa mencoba menghentikannya. Betul, coba taruh tanganmu di dada, rasakan detak jantungmu. Rasa takut itu juga bagian darimu, tapi bukan seluruh dirimu. Sadari, rasakan, tapi jangan ikut terseret oleh gelombangnya. Kadang, aku bingung. Aku takut kalau aku terlalu larut. Aku takut kalau aku kehilangan diriku. It's normal, tapi sadarilah, murid, bahwa kesadaran bukan tentang mengendalikan semua perasaan. Kesadaran adalah ruang di dalam dirimu yang bisa menonton, merasakan, dan tetap hadir walau gelombang perasaan datang dan pergi. Aku ingin bisa merasakan ruang itu, tapi rasanya seperti cahaya yang jauh. Cahaya itu selalu ada, murid. Bahkan ketika kau merasa gelap, cahayanya tetap ada. Latihan ini seperti menyalakan senter kecil di ruang hatimu. Perlahan, senter itu akan lebih terang, tapi jangan tergesa-gesa. Hargai setiap langkah kecil. Aku mulai merasakannya sedikit. Ada rasa lega, walau takut masih ada. Itu kemajuan, murid. Rasa lega itu tanda kau mulai menyadari bahwa perasaanmu bukan diri sejati, tapi bagian dari pengalaman yang bisa kau amati. Terus ulangi, hadir dengan lembut, dan jangan menilai dirimu sendiri. Murid menutup mata, menarik napas panjang. Suara sungai, aroma tanah basah, dan dinginnya malam membuat hatinya perlahan lebih tenang. Meski takut masih ada, ia merasakan ada ruang di dalam dirinya. Ruang yang bisa menampung semua emosi, tanpa harus terjebak di dalamnya. Dini hari mulai merayap. Kabut tipis muncul di permukaan sungai, menciptakan suasana yang hening dan damai. Murid duduk bersila, menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Guru, aku merasa pikiranku seperti burung yang terbang ke sana-sini. Kadang aku ingin mengejarnya, tapi rasanya semakin kacau kalau aku mencoba mengendalikan semuanya. Betul, murid. Pikiran memang liar, tapi jangan berusaha menangkap atau menahannya. Cobalah melihatnya seperti awan di langit, datang dan pergi, tanpa kau harus menahannya. Jadi, aku cuma harus menonton, tapi tidak ikut larut. Tepat, dan lebih dari itu, perhatikan juga perasaanmu. Rasa cemas, senang, sedih, semuanya muncul bersamaan. Sadari mereka tanpa menilai, seperti seorang penonton yang menyaksikan pertunjukan, tapi tetap merasa aman di kursinya. Kadang aku takut kalau aku terlalu larut dalam perasaan. Takut kehilangan diriku sendiri. Itu tapi sadari, murid, dirimu yang sejati, bukan perasaanmu, bukan pikiranmu. Dirimu adalah ruang, di mana semua itu muncul dan berlalu. Kau tidak harus menahan, menolak,
atau menempel pada apapun. Rasanya berat. Aku mencoba menonton, tapi pikiranku terus kembali ke hal-hal lama, kenangan, penyesalan. Itu bagian dari proses. Setiap kali kau terseret, cukup tarik napas, sadari apa yang terjadi, lalu kembalikan perhatianmu ke saat ini. Tidak ada yang salah. Setiap kesadaran kecil adalah langkah mendekat ke ruang batinmu sendiri. Aku mulai merasakannya sedikit. Ada jarak antara diriku dan pikiranku. Aku bisa melihat pikiran itu tanpa ikut terbawa sepenuhnya. Itu kemajuan besar, murid. Ketika kau bisa menonton pikiran dan perasaan dengan lembut, kau mulai menyadari satu hal penting. Kau bukan pikiranmu, bukan perasaanmu. Kau adalah kesadaran yang melihat semuanya terjadi. Jadi, kesadaran itu bukan hanya hadir saat tenang, tapi juga saat kacau. Tepat, kesadaran sejati hadir dalam segala situasi, senang atau sedih, tenang atau gelisah. Semakin kau melatih kehadiran ini, semakin alami dirimu menempati ruang itu, tanpa harus terganggu oleh apapun yang datang dan pergi. Murid menutup mata, menarik napas panjang lagi. Kabut tipis menutupi permukaan sungai, membuat segalanya tampak lembut dan diam. Untuk pertama kali, ia merasakan ada ruang di dalam dirinya, ruang yang tetap ada meski pikirannya kacau, ruang yang menonton, merasakan, tapi tidak terseret. Fajar mulai muncul, cahaya keemasan menembus pepohonan, memantul di permukaan sungai. Udara pagi segar membawa aroma tanah basah dan daun basah oleh embun. Murid duduk dengan tenang, napasnya mulai seirama dengan aliran sungai. Guru, aku merasa berbeda hari ini. Aku masih punya pikiran dan perasaan. Tapi rasanya ada sesuatu yang melihat semuanya. Sesuatu yang tenang, damai, dan Ya, murid, itulah kesadaran sejati. Ia selalu ada. Tapi baru bisa kau rasakan ketika kau berhenti melawan, ketika kau membiarkan pikiran, perasaan, dan pengalaman datang dan pergi. rasanya, aku bisa hadir sepenuhnya pada setiap detik. Aku bisa merasakan napasku, detak jantungku, suara sungai, tapi tanpa menempel atau menilai. Seperti aku bagian dari semuanya, tapi tetap ada diriku sendiri. Betul, kesadaran bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia ada dalam dirimu sekarang. Setiap napas, setiap detik yang kau sadari adalah rumahmu. Rumah di mana semua gelombang pikiran dan perasaan bisa datang, tapi tidak bisa menggoyahkan dirimu yang sejati. Aku merasa lega dan bahagia. Aku bisa merasakan hidup, bukan sekadar menjalani hari. Tapi aku juga tahu, kadang gelombang itu akan datang lagi. Tentu, murid, tidak ada yang abadi, tidak ada yang sempurna. Kesadaran sejati bukan tentang hidup tanpa gelombang, tapi tentang tetap hadir dan utuh di tengah gelombang itu. Saat kau bisa menonton, merasakan, dan tetap hadir, kau mulai hidup sepenuhnya. Jadi, kesadaran itu bukan tujuan yang jauh, tapi pengalaman yang terus ada. Bahkan saat aku tersesat atau takut. Tepat, ia selalu ada. Bahkan saat kau merasa tersesat, kesadaran itu menunggu dengan lambat, siap menyertaimu kembali. Tidak perlu paksaan, tidak perlu terburu-buru. Setiap detik yang kau sadari adalah langkah menuju kedamaian yang nyata. Murid menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Cahaya fajar menembus kabut, menyelimuti sungai dengan warna keemasan. Ia merasakan kehadiran yang utuh dalam dirinya, tenang, damai, dan bebas dari kekacauan pikiran. Ia tahu, meski dunia berubah, gelombang datang dan pergi, ada ruang di dalamnya yang selalu tetap. Ruang yang menonton, merasakan, dan hadir sepenuhnya.